hidup Nabi Ibrahim. Di sebuah kota bernama Ur, di wilayah Mesopotamia, sekarang dikenal sebagai Irak, terlahir seorang bayi laki-laki. Kelahirannya terjadi sekitar tahun 2295 sebelum Masehi, dalam sebuah keluarga yang memiliki profesi unik, yaitu pembuat patung atau berhala. Bayi itu diberi nama Ibrahim. Meski lahir dan tumbuh dalam lingkungan yang penuh dengan berhala, namun sejak kecil Ibrahim menunjukkan tanda-tanda keunikan. Ia bukanlah anak biasa. Ia memiliki kecerdasan yang luar biasa dan hati yang selalu merindukan sesuatu yang jauh lebih besar dari sekedar patung-patung yang dikerjakan oleh ayahnya. Kelahiran Nabi Ibrahim menjadi awal dari sebuah perjalanan panjang yang penuh dengan cobaan dan pengorbanan. Namun, di balik itu semua, ia juga menjadi sumber inspirasi dan pelajaran bagi umat manusia hingga saat ini. Kisah hidupnya menjadi bukti nyata bahwa kebenaran akan selalu menang meski harus melawan arus. Kisah hidup Nabi Ibrahim adalah kisah tentang keberanian, pengorbanan, dan cinta yang tak terbatas kepada Sang Pencipta. Masa kecil Nabi Ibrahim adalah periode yang penuh dengan penemuan dan pertanyaan. Meski tumbuh dalam keluarga yang ahli membuat patung, namun sejak dini, Ibrahim menunjukkan sikap yang berbeda. Ia adalah seorang anak yang cerdas dan penuh penasaran. Ia seringkali memperhatikan patung-patung yang dibuat oleh ayahnya dan masyarakat sekitarnya. Seiring berjalannya waktu, Nabi Ibrahim tumbuh menjadi seorang pemuda yang bijaksana dan pemikirannya semakin tajam. Ia mulai merasa tidak nyaman dengan kebiasaan masyarakatnya yang menyembah berhala. Dalam hatinya, ia merasa ada yang salah dengan praktik tersebut. Bagaimana mungkin benda mati yang dibuat oleh tangan manusia bisa dianggap sebagai Tuhan? Pertanyaan ini terus menggantung dalam pikirannya, mendorongnya untuk mencari jawaban. Nabi Ibrahim kemudian memulai perjalanan spiritualnya. Ia mengamati alam semesta, bintang-bintang di langit, matahari terbit dan terbenam, dan berbagai fenomena alam lainnya. Ia mencoba mencari tahu siapa sebenarnya yang menciptakan semua ini. Ia mencari tahu siapa sebenarnya yang mengendalikan alam semesta ini. Pada suatu malam yang tenang, ketika ia melihat bintang terang di langit, ia berkata, "Inilah Tuhanku." Namun, ketika bintang itu tenggelam, ia merasa kecewa dan berkata, "Saya tidak suka yang tenggelam." Kemudian, ketika ia melihat bulan terbit, ia kembali berkata, "Inilah Tuhanku." Namun, ketika bulan itu tenggelam, ia merasa bingung dan berkata, "Jika Tuhanku tidak memberi petunjuk kepada saya pasti akan termasuk orang-orang yang tersesat." Kemudian, ketika ia melihat matahari terbit, ia berkata, "Inilah Tuhanku, ini lebih besar." Namun, ketika matahari itu tenggelam, ia akhirnya menyadari bahwa Tuhan sejati tidak mungkin tenggelam atau terbit. Ia berkata, "Hai kaumku, sesungguhnya saya bebas dari apa yang kamu persekutukan. Sesungguhnya saya menghadapkan wajah saya kepada Allah yang menciptakan langit dan bumi dengan lurus dan saya bukan termasuk orang-orang yang musyrik." Setelah memperoleh hidayah, Nabi Ibrahim pun menemukan Tuhan yang selama ini beliau cari. Dialah Allah, Tuhan yang menciptakan seluruh makhluk termasuk bintang, bulan, matahari, maupun dirinya sendiri. Kemudian Ibrahim ingin memerangi syirik dan penyembahan berhala yang dilakukan ayahnya maupun masyarakat Babilonia. Namun sebelumnya, ia ingin mempertebal iman dan keyakinannya terlebih dahulu supaya hatinya tentram dan semakin yakin. Beliau melakukannya untuk membersihkan keraguan yang kemungkinan sesekali mengganggu pikirannya. Nabi Ibrahim pun memohon kepada Allah agar diperlihatkan kepadanya bagaimana Allah menghidupkan kembali makhluk-makhluk yang sudah mati. Lalu, berserulah Ibrahim kepada Allah, "Ya Tuhanku,
Tunjukkanlah kepadaku bagaimana engkau menghidupkan makhluk-makhluk yang sudah mati. Allah kemudian memerintahkan Nabi Ibrahim untuk mengambil 4 burung, melatih mereka hingga mengenalnya, kemudian memotong mereka menjadi potongan, mencampur potongan-potongan tersebut, dan menaruhnya di atas 4 bukit. Kemudian, ketika Nabi Ibrahim memanggil burung-burung tersebut, mereka datang kepadanya dengan cepat. Ini adalah bukti bahwa Allah dapat menghidupkan kembali yang mati. Melihat hal itu dengan mata kepalanya sendiri, ia yakin bahwa Allah adalah Tuhan yang menciptakan di mana kuasa menghidupkan kembali makhluknya. Demikian permohonan Ibrahim terkabul, hatinya menjadi tentram dan keraguannya menghilang. Keimanan serta keyakinannya pun semakin tebal dan dalam. Dengan pengetahuan baru tentang Tuhan Yang Esa, Nabi Ibrahim merasa terpanggil untuk menyebarkan kebenaran ini kepada masyarakatnya. Ia mulai berdakwah, mengajak orang-orang di sekitarnya untuk meninggalkan penyembahan berhala dan kembali kepada Tuhan Yang Maha Esa. Namun, dakwah Nabi Ibrahim tidak disambut baik oleh masyarakatnya. Mereka menolak pesan yang dibawa oleh Nabi Ibrahim. Mereka tetap berpegang teguh pada tradisi leluhur mereka, yaitu menyembah berhala. Mereka tidak mau menerima bahwa berhala-berhala yang mereka sembah selama ini hanyalah benda mati yang tidak memiliki kekuatan apapun. Namun, penolakan dan hambatan ini tidak membuat Nabi Ibrahim patah semangat. Ia tetap berdakwah dengan penuh semangat dan keberanian. Ia menentang sistem masyarakat yang rusak serta melawan berbagai macam ramalan para dukun. Ia berusaha membuka mata masyarakatnya bahwa Tuhan yang sebenarnya adalah Tuhan Yang Maha Esa, bukan berhala-berhala yang mereka sembah. Salah satu mukjizat yang diberikan kepada Nabi Ibrahim adalah kemampuan untuk mengeluarkan madu dari jarinya. Ini adalah bukti kekuasaan Allah dan menjadi pertanda bahwa Nabi Ibrahim adalah utusan Allah. Nabi Ibrahim juga melakukan aksi simbolis untuk menunjukkan ketidakberdayaan berhala. Suatu hari, ketika semua orang pergi merayakan festival, Nabi Ibrahim memasuki kuil dan menghancurkan semua berhala kecuali satu yang terbesar. Ketika orang-orang kembali dan melihat kehancuran itu, Nabi Ibrahim menunjuk berhala terbesar dan berkata, "Mungkin berhala ini yang melakukannya." Suatu hari, Nabi Ibrahim pernah berdebat dengan Raja Namrud yang mengklaim dirinya sebagai Tuhan. Nabi Ibrahim menantang klaim tersebut dengan mengatakan bahwa Allah bisa memberi hidup dan mematikan, sementara Namrud tidak bisa. Namrud, dalam upaya untuk membuktikan dirinya, membunuh tawanan dan membebaskan yang lain, tetapi Nabi Ibrahim menjelaskan bahwa itu bukanlah arti sebenarnya dari memberi hidup dan mematikan. Kemudian Nabi Ibrahim berkata bahwa Allah bisa membawa matahari terbit dari timur dan minta Namrud untuk membawanya terbit dari barat, yang tentu saja tidak bisa dilakukan oleh Namrud. Raja Namrud dan masyarakatnya merasa terancam dengan ajaran yang dibawa oleh Nabi Ibrahim. Mereka merasa marah dan merasa bahwa tradisi dan kepercayaan mereka dihina. Oleh karena itu, mereka memutuskan untuk memberikan hukuman yang sangat berat kepada Nabi Ibrahim, yaitu dibakar hidup-hidup. Mereka membangun sebuah tumpukan kayu yang sangat besar dan menyalakannya. Api membubung tinggi, menciptakan panas yang sangat intens. Nabi Ibrahim kemudian dibawa ke depan tumpukan kayu tersebut. Ia diikat dan dipersiapkan untuk dilemparkan ke dalam api. Namun, di tengah situasi yang tampaknya tidak mungkin ini, Nabi Ibrahim tetap tenang dan penuh keyakinan. Ia tidak takut, karena ia tahu bahwa ia berada di jalan yang benar dan bahwa Tuhan Yang Maha Esa pasti akan melindunginya. Dan benar saja, ketika Nabi Ibrahim dilemparkan ke dalam api, sesuatu yang ajaib terjadi. Api yang seharusnya membakar dan menghancurkan malah menjadi sejuk dan aman bagi Nabi Ibrahim. Allah berfirman kepada api tersebut, "Hai api,
jadilah dingin dan damai bagi Ibrahim. Peristiwa ini menjadi bukti nyata dari perlindungan dan pertolongan Allah kepada hamba-Nya yang beriman dan taat. Meski harus menghadapi ujian yang berat, Nabi Ibrahim tetap teguh dan sabar. Ia tidak pernah goyah dalam imannya dan selalu percaya bahwa Allah pasti akan membantunya. Nabi Ibrahim memiliki dua istri, Sarah dan Hajar. Dari Sarah, ia memiliki seorang putra, Ishak, dan dari Hajar, ia memiliki seorang putra, Ismail. Kedua putra tersebut juga menjadi nabi dan melanjutkan misi Nabi Ibrahim untuk menyebarkan ajaran monoteisme. Salah satu peristiwa paling penting dalam kehidupan Nabi Ibrahim adalah ketika ia diperintahkan oleh Allah untuk mengorbankan putranya, Nabi Ismail. Peristiwa ini adalah ujian iman yang sangat berat, namun juga menjadi bukti dari ketakwaan dan ketaatan Nabi Ibrahim kepada Allah. Pada suatu hari, Nabi Ibrahim mendapatkan mimpi bahwa ia harus mengorbankan putranya, Nabi Ismail, sebagai tanda cinta dan ketaatan kepada Allah. Meski merasa berat, namun Nabi Ibrahim siap untuk menjalankan perintah tersebut. Ia percaya bahwa ini adalah perintah dari Allah dan bahwa apapun yang diperintahkan oleh Allah pasti memiliki hikmah di baliknya. Nabi Ibrahim kemudian menceritakan mimpi tersebut kepada Nabi Ismail. Dengan penuh keberanian dan keimanan, Nabi Ismail pun menerima perintah tersebut. Ia berkata kepada ayahnya, "Wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah, kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar." Ketika Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail bersiap untuk menjalankan perintah tersebut, sesuatu yang ajaib terjadi. Tiba-tiba, muncul seekor domba dari langit. Allah berfirman kepada Nabi Ibrahim, "Kamu telah membenarkan mimpi itu." Allah kemudian memerintahkan Nabi Ibrahim untuk menggantikan Nabi Ismail dengan domba tersebut. Peristiwa ini menjadi simbol pengorbanan dalam Islam dan dirayakan setiap tahun dalam perayaan Idul Adha. Kisah pengorbanan Nabi Ibrahim adalah kisah tentang cinta, ketaatan, dan pengorbanan. Ia mengajarkan kita bahwa cinta kepada Allah harus melebihi segala-galanya, bahkan melebihi cinta kepada anak sendiri. Setelah peristiwa pengorbanan, kehidupan Nabi Ibrahim tidak langsung berakhir. Sebaliknya, ia terus menjalani hidupnya dengan penuh keimanan dan ketakwaan. Ia terus berdakwah dan menyebarkan ajaran Tuhan yang esa. Nabi Ibrahim tidak pernah lelah dalam berdakwah. Ia terus berusaha membuka mata hati masyarakatnya, mengajak mereka untuk meninggalkan penyembahan berhala dan kembali kepada Tuhan yang Maha Esa. Ia tidak pernah putus asa, meski seringkali mendapatkan penolakan dan hambatan. Nabi Ibrahim juga terus berusaha memperbaiki diri dan mendekatkan diri kepada Allah. Ia selalu berdoa dan beribadah, memohon petunjuk dan perlindungan dari Allah. Ia selalu berusaha untuk menjadi hamba Allah yang baik, yang selalu taat dan patuh kepada perintahnya. Nabi Ibrahim juga terus berusaha memperbaiki diri dan mendekatkan diri kepada Allah. Ia selalu berdoa dan beribadah, memohon petunjuk dan perlindungan dari Allah. Ia selalu berusaha untuk menjadi hamba Allah yang baik, yang selalu taat dan patuh kepada perintahnya. Nabi Ibrahim juga terus berusaha untuk menjadi contoh yang baik bagi masyarakatnya. Ia selalu berusaha untuk menunjukkan sikap yang baik, seperti sabar, tawakal, dan ikhlas. Ia selalu berusaha untuk menunjukkan bahwa hidup ini bukan hanya tentang mencari kebahagiaan duniawi, tetapi juga tentang mencari keridhaan Allah. Setelah menjalani hidup yang penuh perjuangan dan pengorbanan, tiba saatnya bagi Nabi Ibrahim untuk meninggalkan dunia fana ini. Ia wafat pada tahun 1821 sebelum Masehi,
meninggalkan warisan spiritual yang tak ternilai bagi umat manusia. Nabi Ibrahim menghabiskan hari-hari terakhirnya dalam ketenangan dan kedamaian, setelah berabad-abad berjuang melawan penyembahan berhala dan menyebarkan ajaran monoteisme. Meski tubuhnya telah lemah dan renta, namun semangatnya tetap kuat dan tak pernah padam. Ketika ajal menjemput, Nabi Ibrahim menerima panggilan Tuhan dengan penuh ketenangan dan keikhlasan. Ia telah siap untuk bertemu dengan Sang Pencipta, setelah menghabiskan hidupnya untuk berjuang di jalannya. Wafatnya Nabi Ibrahim adalah akhir dari sebuah era, namun juga awal dari sebuah legenda. Kisah hidupnya, perjuangannya, dan pengorbanannya terus dikenang dan menjadi inspirasi bagi umat manusia hingga saat ini. Nabi Ibrahim mungkin telah tiada, namun ajaran dan teladannya tetap hidup dan abadi dalam hati umat manusia. Ia telah menunjukkan kepada kita bagaimana seharusnya kita menjalani hidup ini, yaitu dengan penuh keimanan, ketakwaan, dan pengorbanan. Semoga kita semua dapat mengambil pelajaran dari kisah hidup Nabi Ibrahim dan menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari.